Yang menemukan do re mi fa sol dalam musik itu seorang pemikir Islam namanya Al-Kindi. Yang menemukan teori oksidasi dan fermentasi, fermentasi itu pengendapan, oksidasi itu penguapan, namanya seorang doktor Arab pada abad ke-10 namanya Jabir Ibnu Hayyan. Yang menemukan do re mi fa sol la si, belum ada do-nya. Do-nya ditemukan di Eropa, Pak. Do re mi fa sol la si itu namanya Al-Farabi. Kitabnya Al-Kitabul Musikal Kabir. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, judulnya De Ortu Sintiarium. Sehingga akhirnya muncul musisi-musisi di Eropa, Johann Sebastian Bach, Mozart, Paganini, Rachmaninov, dan seterusnya. Agak tinggi memang ini cerita ini. Tapi setidaknya begini, kalau ingin memajukan Islam, majukan dengan ilmu pengetahuan. Nggak ada yang lain. Jadi hari ini, Bu, peradaban Bapak Ibu sekalian, peradaban manusia menjauh dari Islam. Islam hanya jadi pembeli mobil listrik, bukan pembuat mobil listrik, karena kita tidak menguasai ilmu itu. Padahal teori kelistrikan itu yang pertama kali menemukan namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, yang disebut dengan al-ittisol wal infisol. Banyak, Pak, kita lengkap. Kita semuanya lengkap, Pak. Ilmu pengetahuan ada di tangan kita. Dari mana kemudian ilmu pengetahuan menjauh dari Islam? Ketika kita lebih mengutamakan politik, kekuasaan, Pak. Apakah orang Islam nggak boleh berpolitik? Boleh, Pak. Kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustadhariyah disebut bahwa orang Islam boleh berpolitik dengan tujuan mengawal produk-produk politik supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Boleh, Pak. Tapi jangan seret paksa Islam untuk dijadikan jubah-jubah politik. Jangan, Pak, kesian Islamnya. Nanti jadi teroris, nanti jadi koruptor. Yang kebawa adalah label Islamnya. Tujuannya adalah untuk ngawal produk politik. Jadi begitu ya, Bu. Dorong anak-anaknya, Bu. Kalau memang masih mau nuntut ilmu, dorong. Soal nikah, soal nanti mau kawin, ya itu ladenin juga. Karena saya sebagai orang tua, anak saya, Bu, sekolahnya di Skotlandia. Di Inggris utara sana, dekat kutub sana. Perempuan, berhijab juga, sama seperti adik-adik sekalian ini. Sekolah masternya di sana. Saya dorong. Ya, dengan pembekalan akhlak tentu saja. Saya tidak mau anak saya kemudian sembarangan berangkat pakai hijab, pulang-pulang udah pakai bikini. Waduh, saya juga nanti kebagian dosanya. Tapi alhamdulillah anak saya tetap memegang keimanan dan akidah Islamnya. Anak saya yang kedua juga saya dorong. Ya, saya mau sekolah di Malaysia. Kenapa? Ya di Malaysia itu menurut saya masih oke lah, masih belum terpengaruh oleh berbagai ajaran-ajaran yang nggak benar. Ya udah, berangkat. Anak saya yang kedua sekolah di Malaysia, kuliah di UM, University of Malaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilmu itu menjadi penting. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ekonomi. Nah, kita bicara ekonomi, mari kita meminta kardus donasinya jalan dulu. Donasi untuk bencana banjir dan pembangunan gedung MWCNU Petarukan. Mohon ini diedarkan semua. Ayo adik-adik, mohon sumbangannya ya, seikhlasnya. Ini pesanan dari panitia sebenarnya. Sambil beredar, saya ingin bercerita penutupnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita sedikit soal podcast saya. Saya ada 2 podcast kalau dilihat di YouTube. Yang satu tentang tambang PBNU. Yang kedua soal Gus Yakut. Sebenarnya bisa ditonton di podcast itu. Tapi yang saya ingin ketengahkan di sini adalah